Kamu akhirnya berpisah gara-gara apa sih? Nah, ceritanya gini, aku mau klarifikasi ya, biar terbuka nih semuanya. Karena kan aku tutup-tutupin juga percuma ya, jadi aku yang kena, anak yang kena, orang tua sekarang kena juga. Jadi suatu hari itu, jadi memang Mega punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia umur 18 tahun, ceritanya. Sampai kemarin aku hamil anak ketiga, pas 6 bulan, minumlah dia tuh. Kita kan tinggal di rumah aku, rumah orang tua aku. Tapi pisah, ada rumah lain gitu maksudnya. Ceritanya. Biasanya dia itu minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi. Biasanya. Oke. Tapi dia minum sampai jam 7 pagi. Setiap dia minum alkohol itu, kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar. Dari luar kamar. Biar anak-anaknya tidak melihat kelakuan bapaknya. Karena aku juga nggak mau anak-anakku benci bapaknya. Oh, persetujuan tapi iya, gitu. Kadang aku nggak bisa ngelarang dia minum alkohol, Kak. Beberapa kali, karena kan sebelumnya aku nggak pernah dapet cowok minum ya. Jadi kaget nih pas ketemu cowok minum. Dari pacaran? Pacaran aku sama dia sebentar doang. Oh. Terus dia langsung minta ngajak nikah. Kamu nggak tahu kalau? Nggak tahu. Oke. Aku nggak tahu, Kak, ceritanya. Baru tahu, ya. Pas nikah tuh baru kebuka semua, gitu loh. Dan aku berharap berubah. Namanya udah ada anak ya, siapa sih yang nggak pengen bener gitu kan. Maksudnya bertahan karena anak yang pertama ini deket banget sama dia. Terus sampai akhirnya jam 7 pagi itu kebetulan kita dikunciin di dalam kamar, dengerlah tuh suara ribut. Ternyata papa aku masuk ke rumah. Kan aku nutupin aib suami nih. Selama 9 tahun aku nikah, aku tutupin aib suami, selingkuh udah kenyang. Selingkuh udah kenyang. Ada, aku punya bukti, saksi hidup ada semua. Lanjut. Selingkuh udah kenyang sampai mergokin dia. Ini baru ketahuan akhir-akhir ini ya. Pembantuku cerita. Saat aku nunggu anak kedua lahiran. Aku di Jakarta kan lahiran. Pembantu cowokku suruh jemput ceweknya. Itu di rumah Malang. Baru tahu ini. Karena pembantu baru cerita. Cuman yang fatalnya ini nih, mesti gini, aku pernah mergokin 5 HP dia berbeda. Disimpan di mes atau di orang-orang yang beda. 5 HP itu isinya foto atau itu selalu. Jadi penuh banget fotonya itu. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu diri atau aku apa gitu, aku kurang bertahan di mana gitu. Kalau aku mau cerai ya dari dulu aja pas dia jaya. Cuman kan aku mikir anak. Kenapa? Oh, kamu nggak mau berpisah waktu itu? Enggak, anak terus? Anak aku yang pertama tuh, aku sama Ega tuh tidur sampai pisah loh, Kak. Dia sama anak pertama, aku sama anak kedua. Karena saking deketnya, anak pertama posesif banget. Nggak boleh aku cium gitu. Yang cewek tadi? Iya, cewek semua. Tahu dia? Tahu. Cewek tahu? Itu yang tadi tahu? Tahu bapaknya? Serius kamu? Tahu dari mana? Dia, jadi temannya bilang, pas di Malang itu kan, aku cerita segala macem gitu. Ceritanya ke pembantu itu. Taunya dia denger. Oh, kamu nggak sengaja? Iya, gitu. Dia nanya ke kamu? Dia orangnya nggak nanya, tapi dia mendem. Tapi ketika dia udah nggak kuat, baru dia nanya, Mami oke? Kata dia gitu. Mami kuat ya, ada aku, emak dek. Tapi kakak nggak boleh benci ayah ya. Enggak, Mami. Sampai dia pernah nemuin minumannya Ega di kulkas. Ayah ini apa? Gitu. Oke. Malah dia yang diomelin. Sampai anakku pertama tuh bilang, ayah, maksud aku gini, anak tuh udah kena mentalnya, lu sakit tuh udah kena, stop gitu. Stop, lu minum tuh stop gitu. Jadi pada saat sakit masih minum? Iya kan, pas 6 bulan kejadiannya, pas aku cerai pas 6 bulan aku yang ketiga. Terus pembantu itu cerita, suruh jemput ceweknya abang katanya, di Alfamidi depan. Terus bawa ke rumah. Terus abang di mana? Ya abang sama perempuan itu di kamar. Berarti kan otomatis ada kasur aku sama dia dong. Kamar aku sama dia. Aku baru tahu itu. Gitu, maksudnya aku sebenarnya nggak mau buka aib, Kak, gitu. Tapi kayak udah capek banget gitu. Aku baik tuh udah capek banget gitu. Jadinya ya udahlah.
Makanya pengadilan memenangkan aku itu kan hak asuh anak kan sebenarnya sampai batas umurnya 17 tahun. Tapi pengadilan memenangkan sampai seumur hidup karena tahu ada saksi hidupnya benar, ada bukti semuanya benar. Karena kan mereka nggak tahu idolanya aslinya kayak apa. Kalau warga Malang tuh banyak yang tahu, tapi nggak ada yang berani speak up. Even pemain bola pun sebenarnya banyak yang tahu ada apanya. Sekarang logikanya gini ya Kak, kalau dia dikenal baik, ya di kalangan bola, otomatis ada yang care dong selama dia sakit. Tapi ini pada acuh ya karena tahu salahnya dia. Wartawan pun tahu. Kalau saya nggak tahu soalnya, saya nggak kenal kan. Gitu. Oke. Jadi aku lanjut ke yang kenapa aku cerai. Lanjut. Ya, biar lurus gitu. Iya. Akhirnya papa masuk, nanya dong sama temennya. Posisinya Ega malah kabur di situ, malah lari ke dapur. Papa nanya dong, ya kan? Ngapain di sini? Ini minuman apa? Dibilangnya jamu sama teman aku. Padahal botol minum ya kan nggak bisa dibodohin juga ya. Akhirnya dicium, ditendang sama papa tuh botol-botolnya. Disuruh pulang lah temennya, ceritanya. Terus nyamperin Ega. Kamu nggak kasihan sama istri kamu. Istri kamu di dalam lagi hamil besar. Katanya gitu. Kamu udah sakit, saya tiap hari doain kamu malah ngundang setan ke sini. Kata papa gitu. Papa tuh sampai mau jual gor, Kak. Kebetulan kita punya gor pribadi. Itu cuma buat nyembuhin Ega. Niat banget itu. 40 miliar tuh cuma buat nyembuhin Ega. Jual gor. Saking sayangnya gitu. Kaget dong. Wajar kan orang tua marah kan. Gitu kan. Akhirnya papa bilang, udah kamu pulang aja sana. Katanya gitu. Biar anak saya sama cucunya biar saya ngurus. Kaget karena wajar ya orang tua gitu ya. Terus papa pergi, Ega bukalah tuh pintu. Kan aku dikunciin kan. Aku bilang ada apa sih ya? Gue diusir sama bapak lu, katanya gitu. Sambil nyiapin baju, ceritanya. Aku bilang, ya minta maaf dong, kan memang salah posisinya. Ayo aku temenin, minta maaf. Masa kamu meninggalin aku lagi hamil besar loh. Saat itu aku pertahanin, Kak. Oh, you masih fight masih, ya? Masih pertahanin aku. Nggak apa-apa, aku ngaduk ke papa, emang salah, gimana? Maksud aku, oh mungkin udah saatnya, udah kebuka semua, mau dijalannya Tuhan. Itu kan, aku nggak ada ngasih tahu, nggak ada apa. Rencananya Tuhan emang siapa yang mau ngelarang, coba. Iya. Gitu loh. Iya. Bisa pas kayak gitu kan. Akhirnya, kata Ega, ngapain gue minta maaf? Kan gue udah diusir. Dia bilang gitu. Ya kan namanya salah ya memang harus minta maaf. Ayo aku temenin. Gue bilang gitu. Dia nggak mau, malah bilang, udah telepon temennya yang tadi diusir, suruh jemput lagi. Terus akhirnya dia malah Malah pergi. Dijemput temennya, pergi. Nggak balik-balik. Tahun berapa itu? Kemarin aku pokoknya 6 bulan, aku kan hamil, lahiran September. Bulan September apa tuh? 2023? 23. 2022. Oh, 2022? Oke. Dari situ dia pergi tuh? Iya, jadi 6 bulan itu aku ditinggal. Jadi setelah lahiran baru aku urus cerai. Udah nggak balik lagi? Karena pas lahiran aku nggak ditemenin. Yang nemenin papa. Padahal aku udah minta. Yang ngajarin papa. Setelah diusir itu, papa, aku kan nangis di kamar kan. Karena lagi hamil ditinggal. Papa manggil lah kedua anakku nih yang gede. Talitha Sabrina. Dipanggil ke kamarnya. Papa minta maaf. Maafin papa ya udah ngusir ayah. Anakku jawab apa? Nggak apa-apa, Pak. Makasih ya udah nyelamatin kita. Gitu. Anak-anak tuh sampai tahu kayak begitu gitu loh. Berarti kan selama ini anakku nyimpen luka, Kak. Gitu. Jadi akhirnya keputusan bercerai terjadi? Iya, karena aku mikir nggak ada yang diharapin lagi. Apa? Pada saat ada berita tentang mau bercerai itu dari kamu atau dari dia? Dia nggak tahu ada panggilan cerai. Aku nggak tahu ya, kenapa. Mungkin nggak dikasih tahu keluarganya atau gimana, aku nggak tahu. Kamu yang masukin? Iya, aku yang gugat. Aku yang gugat. Terus? Dia taunya setelah akte cerai jadi. Jadi nggak datang? Enggak. Tapi? Nggak datang. Diinformasiin dong harusnya? Ya harusnya kan nyampe surat panggilan. Mediasi segala macam nyampe. Tapi nggak ada respon. Berarti kan nggak disampaikan. Kamu berharapnya dia berusaha mempertahankan pernikahan? Dari awal dia diusir, aku udah berharapnya apa? Sampai anakku bilang, ayah, aku nggak apa-apa lo punya ayah buta. Tapi ayah berhenti minum dong.